Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kembali kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan lewat thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini menjadi bagian amal soleh yang Allah ridhoi, sehingga kebaikan atau pahalanya tidak hanya kita rasakan ketika di dunia, tapi sampai bertemu Allah di akhirat kelaknya. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Ini ada tinggal sedikit Bu untuk bab 2 ya. Ini ada amalan-amalan yang disunahkan pada hari raya. Jadi insya Allah ya, sunah-sunah ini sudah sering kita amalkan ya. Hanya saja kalau hari ini kita belajar, itu berarti untuk memantapkan bahwasanya itu memang sunnah ya. Dan ketika itu sunnah maka ada nilai pahala ya. Di halaman 289 ya, halaman 289. Oleh karena itu ibu, ketika kita berhari raya, ibu-ibu jangan mutlak kening pawon. Kadang-kadang begitu ya. Sementara tadi ya, sunah-sunah ini diharapkan agar kita ketika berhari raya itu bisa mengambil banyak pahala. Ya, bukan nggak boleh kita mengistimewakan hari raya, karena ini juga bagian dari ya sunnah Rasulullah ya, mensiarkan, meramaikan hari raya. Ya. Hanya jangan kemudian gara-gara opor, gara-gara lontong, sambal goreng, kemudian akhirnya sunah-sunah yang lain yang diajarkan Rasulullah itu terlupakan. Ya. Di antaranya di sini adalah mandi Bu, ya mandi janabah, bukan mandi biasa, mandi keramas kata orang Jawa. Nah, kalau mandi keramas tentu saja itu wanita butuh waktu kan Bu? Ya, sebab rambut kita itu tidak seperti rambut suami kita. Nah, rambut suami kita berkeramas butuh ngenek-ngenek bablas garing ya. Gede gres garing ya. Karena anjo aja kering, nah kita rambutnya kan panjang. Maka ini jangan kemudian dilalaikan ya, karena ini sunnah ya, sunnah mandi janabah ketika hari raya. Jadi ibu-ibu kalau bisa tadi ya, masakan-masakan itu malam hari raya sudah selesai ya. Nanti manasinya kapan?
sholat id jangan muanasi kabeh itu kan Idul Fitri. Jadi kan makmum itu makmumnya itu maksudnya membatalkan tok loh Bu. Ya. Bukan kemudian makan besar. Minum saja nggak apa-apa. Ya makan sekedar makan mungkin kurma 1 biji saja cukup. Ya bukan kemudian ditongkrongi kabeh bisa goreng, opor, rendang. Ya orang sido sholat id jenengan tekan kono bubar. Ya maka tadi harus kita upayakan, ya harus kita upayakan supaya tadi kita tidak hanya dapat dari sisi dunia, tapi sampai kepada akhirat. Itu yang paling penting, ya. Pahala akhirat itu jauh lebih kita butuhkan daripada apa yang kita rasakan di dunia. Ya, Kak ibu-ibu kalau dongo orang kabul-kabul, ini jangan nesu karo Allah. Gitu ya Allah, kurang ngopo aku, kurang aja. Lalu terus ya rumangsane dene pinter piye malah ya dianggap Allah yang piye kurang ngopo aku gitu. Berarti kan ya tantang ya kurang ajar kuwi. Ya itu karena apa bisa jadi loh. Doa kita yang tidak dikabul di dunia itu dikabulnya di akhirat sebagai simpanan nanti ketika kita butuh dan tidak ada orang yang bisa memberi solusi, itu doa kita. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kita harus yakin semua doa itu pasti diijabah. Ya, upayakan yakin dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Ya. Maka di sini dikatakan Ali pernah ditanya tentang mandi yang disunahkan. Lalu dia berkata, mandi pada hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat terutama Bapak mana sholat Jumat, ya. Ibu-ibu boleh nggak? Boleh, sunat, ya. Kemudian yang kedua, mandi hari Arafah. Nah ini yang ditekankan juga mereka yang berhaji. Yang ketiganya mandi hari Nahar, Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ya. Jadi ibu mudah-mudahan nanti nek badan ora lali aduse. Ojo langsung nganggo klambiannya terus ukuran. Raketok biyen ora ketok ya jelas ora ketok. Tapi ya kebangetan masa durung ngadus langsung pindah lapangan ya. Nah kemudian yang kedua, makan sebelum berangkat ketika sholat Idul Fitri. Tadi sudah disinggung, makan di sini bukan berarti makan yang repoti. Makan sekedar membatalkan kalau hari itu sudah tidak lagi berpuasa. Ya, jadi tidak harus ya komplit ya, karena awake dhewe iki ngomong maem ya enek sego, enek iwak, enek sayur. Padahal di sana di Arab makan itu cukup kurma. Nah, jenengan maem kurma sak gegem. Wis mangan burung. Padahal kalau kurma dibanding nasi itu lebih bagus kurma dari sisi apa? Kandungan gizinya ya. Ya, karena di sana memang tadi ya makanan pokoknya adalah kurma. Nah, ini sego, nasi, kula pangan kurma segegem diomongnya wis mangan burung. Kemudian di sini dikatakan dalilnya dari Anas ya. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat untuk sholat Id pada hari Idul Fitri
sampai beliau memakan beberapa butir kurma, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengakhirkan makan di hari raya Idul Adha. Sampai kapan? Sampai sesudah sholat Id dan makan dari daging hewan kurbannya. Ini kalau bisa, ya. Ya serak kaliran, dagingnya dikirim batu buruk, ya kan? Nah kalau seperti itu gimana? Ya sudah, daging kurbannya gak usah, ya. Artinya sebelum jenengan rewangan motong-motong daging, makan dulu. Nanti pada saat motong itu jenengan sudah ya kuat. Kalau tidak makan ini Bu ini makan kalau daging kurban, nah tekan kono Bu, jenengan pasti liar, ambune ora enak kan, bau ya, amis, kemudian lihat darah macam-macam. Ya. Nah makanya sarapan dulu ya, sarapan dulu. Kemudian saya ingatkan ya Bu ya. Nek jenengan rewangan ngopeni daging kurban, ojo mutil. Karena ada loh ya, wah dagingnya di situ kan berlimpah, ya kan? Ya, wah semua rok diusuli karo bapak-bapak. Awak itu daging ape, padahal kan nek ora Idul Kurban, arep tuku daging aras-arasen. Regane apa? Larang regane. Lho kuwi daging akeh banget. Akhirnya apa? Ya, kan kresek juga tersedia toh Bu. Nah, tarik kreseknya siji. Jadi itu ngiris ping 5, sing siji bro. Ping kresek. Ngiris meneh ping 6, siji bro meneh. Mulih gowo kresek. Tahu nggak Bu? Ya, itu daging haram. Iya haram. Nah, ini orang daging dia ini bandungan podo. Nek khusus podo. Jenengan datang itu, diundang datang itu untuk menyemarakan Idul Adha dan membantu, ya. Bukan kemudian jupui balung, jupui daging. Awas loh Bu, karena masalahnya Idul Adha itu di situ. Yang sering awak dhewe Bu. Mak, sing jadi panitia Bu. Terus nenteknya, padahal nenteknya itu nanti untuk nuker dagingnya. Sudah cukup itu saja Bu. Itu saja cukup. Lah aku ya korban. Biar nanti panitia yang ngatur. Jangan gara-gara kue korban kue ndak dibuk daging sak geleme. Nek kue pengen ngono, ra usah digowo ning masjid korban. Beliau dhewe ope nono dhewe. Iya kan? Iya. Kalau kita sudah mewakilkan kepada panitia, sudah ya. Bukankah ini untuk Allah Bu? Jangan sampai jenengan kotori gara-gara tadi merasa ikut korban, terus kita sak gelem ya. Aku pengennya daging sih enak. Ya, kadang-kadang ya orang tahu jenis-jenis daging kan ini ya. Ada yang dagingnya punggung lah, ada yang dagingnya dari paha lah kan gitu ya. Nah itu nggak usah. Ini daging ibadah loh Bu. Ya, apalagi kalau nggak korban. Baru anaknya di WA, Rene Ondo. Regane apa dhewe nggowo dhewe 4.000. Nah, terus anaknya pelintar. Barang anu ya, wasis banget aku karena sering nonton yang jajane ya, dene ngerosok nek iki ora bener. Coba nek bener bengok-bengok. Nek iki ngomong ya. Nek bener. Ya. Iya, itulah kalau kesalahan ya. Tidak ingin orang tahu.
Ya, maka ibu-ibu kalau ragu, iki janjane aku ki salah apa bener? Tanya ke hati. Kata Rasulullah, tanyakan ke hatimu. Karena apa? Allah sudah beri insting itu. Ya, ketika itu kebenaran kita dengan nyaman, tenang. Ya, jadi itu ya. Nah, dalilnya di sini dari Abu Buraidah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari rumah untuk sholat Id pada hari Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau menyembelih kurban terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya gadis-gadis kecil diberi sedikit kebebasan untuk bernyanyi pada hari raya, ya, selagi tidak diiringi dengan hal-hal yang haram. Ini gadis-gadis kecil ya Bu, bukan mantan gadis kecil. Ya. Jadi orang yang mantan gadis kecil yang saiki jadi emak-emak joget dan nyanyi-nyanyi nggak boleh, ya. Karena ini hanya anak-anak yang belum balik, ya. Padahal malah justru anak-anak sih belum balik nunggu doblong nonton main karaoke kan. Ini kualik-walik bisa ini. Ya, ya. Anaknya si Soliha emboe si medan kumat, ya. Begitu nanti malunya hilang. Ya, rasanya malunya hilang ketika apa? Sudah pegang mic, terus mendengar musik, karaoke, joget. Nah, kalau sudah begitu gimana? Ya, itu ya yang banyak emak-emak lagi, ya. Mbok nek piknik gue, ya, di dalam bis. Bapak ngubur mesam, mbok kami kabeh. Orang lungguh loh, tangi terus nyanyi, ya terus ayo goyang tenang, astagfirullah. Tapi ini deh misalnya orang ini bapak-bapak ngubur mak-mak sing piknik entuk nama badan buatan, ya. Mergane apa? Supir sama kernek. Iya. Loh kan supir kan itu ada sepion, Mbak. Ya. Dan suara kan juga aurat ketika dipakai nyanyi. Karena apa? Orang nyanyi itu berupaya untuk semerdu mungkin kan. Berarti suaranya memang ya dibikin kira-kira piye. Ya, dirongok keki menyenangkan itu ya nggak boleh. Ya mudah-mudahan ibu-ibu ngaji, nek dijak piknik RT, RW, ya, jangan terus jadi melu mereka kumat dengan jinekan, ya kadang-kadang begitu loh Bu, ya, ngaji, ya, lali. Gara-gara nanti ikut orang-orang yang tidak ngaji atau bahkan yang non muslim, ya nggak apa-apa Mbak, kok menang wae mbok ya sekali waktu iki lak piknik, tapi lak setan, banyak lah kue setan, ya jajannya setan kelihatannya kan, oh ya sekali waktu. Barang sekali waktu tiba-tiba itu ban mobil meleset kayak apa jenengan naudzubillah min dzalik. Karena apa? Yang diajarkan Islam itu ketika safar malah justru banyak berdoa. Kenapa? Karena safar itu bagian dari siksaan Bu. Kata Rasulullah, safar itu bagian dari siksaan. Bukankah kita tersiksa ketika safar? Biasanya iso peletaran kuwi lungguh terus. Nanti direwangi turu karo lungguh lho. Ya. Iya, ge lungguh ngepres pas. Ya tempat duduk. Ya, nek safarnya ke Bromo, ya itu jenengan direwangi mangkat tengah wengi ben apa iso ngerti matahari terbit kan gitu. Lah kok ning jero mobil kok karaokean ben ora ngantuk Mbak, ayo karaokean
jenengan ki pripun nek giliran ngantuk tekluk tadi bisnya meleset piye. Jadi jangan ya, dengan siapapun jangan ya. Kadang-kadang saya juga rada kosong nek dicak piknik karo pengajian sing senang masih ya sing senang masih nyanyi. Gimana ini Bu Yeni kalau aku diambil diomongin aku. Saya langsung gitu. Angel kan danane sekarang tuh, sekarang ya ini ya udah ya memang ya kita pengajian judulnya pengajian ini tadi ya ada yang masuk ada yang tidak ya bahkan ya mayoritas orang ngaji itu ya hanya status ya mudah-mudahan di sini enggak betul-betul ngajinya bisa merubah ya perilaku keseharian ya karena orang ngaji punya tanggung jawab ya tanggung jawabnya apa mengamalkan jangan hanya umbiang-umbiung ngaji tapi tidak ada dapatnya ini nanti jadi pemberat hisab kita ya orang ngaji itu hisabnya gede loh Bu. Jadi begini orang usah ngaji ya samsoi loh jadi kita ngaji itu hisabnya besar ya. Makanya tadi hasil ngajinya kita amalkan di keseharian kita ya kita lanjutkan. Nah dalilnya ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamarku. Sedang pada waktu itu di kamarku ada 2 garis kecil. Ya, karena Aisyah itu kecil, maka ada teman-temannya yang ikut masuk ke kamarnya, main boneka, main umpat-umpatan, persis kayak putune Dewi. Ya. Nah, kemudian 2 gadis kecil tadi sedang menyanyikan lagu Perang Bu'as. Ya, lagunya lagu perang Bu. Kalau sekarang kan gadis kecil, gadis remaja, mantan gadis remaja, nek nyanyiannya apa Bu? Kita mendayu-dayu. Sing wis mantan gadis remaja, emak-emak, terus kalau bayangin zaman dhisik. Kalau nyanyi kalau bayangin bubar rapi. Akhirnya apa? Ya kalau kita tadi belajar menghafal Quran, hafalannya hilang Bu. Ya, lagu, mendengarkan lagu, menyanyikan lagu itu bisa menghilangkan ya yang baik dan diantaranya adalah hafalan Quran. Karena hafalan Quran tidak akan bisa beriringan dengan kemaksiatan. Ya, maka orang hafid itu ya harus betul-betul jaga ya. Jadi tidak gampang jadi hafid atau hafidah ya. Karena tadi perilaku kesehariannya juga ini akan mempengaruhi ya. Ketika dia tadi berkata kotor, berkata nggak bagus, ini bisa mengurangi hafalan ya. Demikian pula tadi bernyanyi ya. Mendengarkan lagu ini sebagian dari hafalannya hilang. Maka biasanya ya, kebaikan itu tidak bisa kemudian beriringan dengan kemaksiatan. Nah kemudian ya lantas Nabi berbaring di atas kasur dengan memalingkan wajah beliau ya. Karena tadi yang menyanyi itu adalah anak-anak kecil, maka Rasulullah biarkan. Hanya kemudian dia tidak menghadap anak itu, tapi membelakangi, ya, memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk, lalu dia menghatiku. Nah, Abu Bakar kan ayah dari Aisyah, ya. Jadi dia kemudian marah kepada Aisyah, ya. Sambil kemudian mengatakan seruling setan ada di rumah Nabi, ya. Jadi lagu itu, ya. Rasulullah sampaikan itu seruling setan ya.
Karena kalau kita mendengarkan lagu atau kita menyanyikan lagu, seringkali kita terbuai ya Bu ya, sampai lali sholat, lali maca Quran, gara-gara tadi ikut-ikutan grup-grup lagu kayak gitu. Ini maka disebut sebagai seruli setan. Nah, kemudian Rasulullah menemui Abu Bakar seraya berkata, biarkanlah mereka berdua. Ya, setelah beliau tidak menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut untuk keduanya pergi. Ya, jadi untuk anak-anak yang kecil mungkin usia 5 tahun, 6 tahun jogetan itu rapopo ya, dengan catatan tadi ya, tidak kemudian menjadi kebiasaan ya. Ya, saiki anak cacili lagunya apa Bu? Rungkat. Ngerti lagu rungkat Bu? Oh, enggak tahu ya. Lagunya dulu itu di Kempot ya. Bukan Didi Kempot. Alah. Enggak. Caknan. Oh yang istana. Itu kan ke istana ya, yang ke istana. Caknan itu sebelumnya. Caknan. Deni Caknan. Aku cuma lihat ya Pak. Ya kan pernah viral kalau itu. Tapi nggak pernah hafal. Ya cuma hafal keno aku ya ora hafal. Ya. Ngerti deh. Iya. Tadinya kok bahasa apa rungkat, ternyata bahasa Jawa toh. Itu kan rungkat itu apa ya, pohon yang tinggi terus seakar-akarnya itu rungkat. Ambruk, tapi ambruknya luar biasa sampai akarnya keangkat gitu ya. Wes ora usah gagas rungkat. Enggak penting ya. Nah, dari hadis ini dipetik pelajaran yang pertama, bahwasanya dibolehkan memberi sedikit kebebasan bagi anak-anak perempuan yang masih kecil pada hari raya untuk bernyanyi ya, dengan kata-kata yang baik tentu saja ya, dengan lirik yang baik tanpa menggunakan alat musik yang diharamkan. Nah, kalau sekarang ya sulit ya. Alat musik yang tidak diharamkan itu apa Bu? Ya yang dipukul ya yang dipukul sama ya, kalau sekarang namanya akapela ya, alat musiknya mulut ya. Jadi ada juga kan ya grup akapela itu bagus juga, biasanya nasib itu akapela. Pada riwayat Al-Bukhari disebutkan keduanya bernyanyi padahal mereka bukan penyanyi. Maksudnya kedua gadis itu bukanlah penyanyi profesional yang sudah biasa menyanyikan lagu. Jadi nyanyiannya juga lucu ya, bisa jadi fals, bisa jadi juga bernafas di tengah-tengah, kan aja cilik ya. Nah, sehingga nyanyian mereka tidak seperti nyanyian orang yang memang profesinya menyanyi, yang yakni nyanyian yang mampu menggerakkan nafsu dan membangkitkan syahwat dan tidak diperselisihkan tentang aromanya. Kalau sekarang taji nyanyinya harus cinta-cinta. Orang jenis ya, melu-melu ya. Kadang mulai takkan rumahnya nih kayak ngono tuh. Kue belajar kroso. Seringkali kan begitu ya. Karena ikut temannya nyanyi, ikut main di tetangganya, ada ya video atau ada ya tape recorder itu yang nyanyiannya kayak gitu. Nah kemudian diperkenankan juga menggunakan rebana. Pada riwayat lain disebutkan bahwa keduanya menabuh rebana. Diperkenankannya menabuh rebana pada saat pernikahan atau acara lainnya itu tidak berarti diperbolehkannya menggunakan alat musik lain seperti gitar dan sejenisnya ya. Jadi ya yang kita
apa ya yang kita lakukan yang menjadi kebiasaan ketika walimahan itu sebetulnya boleh ada nyanyian ya, tapi tadi yang nyanyi tentu saja laki-laki, kemudian syairnya juga tidak yang cinta-cintaan, kemudian tidak diiringi dengan alat-alat musik yang diharamkan. Maka kadang-kadang ada acara pernikahan itu hiburannya nasyid ya. Nah, nasyidnya itu jangan pakai alat musik harusnya. Tapi yang terjadi kan malah sekarang ya sama saja, ya sama saja. Ya. Apalagi kalau bukan nasyid, cuma organ tunggal itu atau band. Nah, itu waduh, ya dengan kalau ya jago, terus hiburannya band. Lah, lu gue salah, merkone telah. Cedek sound system. Saya pernah, ini kok ya disiksa. Wedi dah, saya wedi kok kayak ini bagian siksa ya diingatkan Allah. Wis mulai bojone, bojoku tuh, iya toh. Maka benjol kok, enak bingung kok mulai aku muat tahu. Ya. Ya, kene lunga itu sebuah wis tak traktir. Ayo anak pengen di. Lah kan pusing. Apa meneh Bu? Nek jagongan hiburannya itu banci. Iya. Ngeri banget. Kalau jenengan mendapati jagongan seperti itu, kemudian tadi kita melihat kemungkaran besar loh itu. Ya. Lebih dari sekedar musik, kemungkaran. Karena apa? Yang tampil itu orang yang menantang Allah. Harusnya kan laki-laki, tapi jadi perempuan. Ditambah lagi lenggak-lenggok di depan khalayak rame, dan pastinya itu lenggak-lenggoknya mengumbar syahwat. Jadi dengan kalau punya kerja, jangan sekali-kali hiburan kayak mana. Karena apa? Nanti Ibu, itu kalau kita punya kerja, kemudian hiburannya adalah hal yang melanggar aturan Allah, sejatinya jenengan selesai punya hajat itu jenengan pulaan dosa. Astagfirullah. Karena apa? Yang datang kan yang diundang, ya kan? Sementara diundang untuk menyaksikan kemaksiatan. Bagaimana coba? Ya, jadi yang tanggung jawab berat itu yang punya hajat. Ya, yang punya hajat. Iyalah, ya. Anak udah mengeluarkan duit banyak, tenaga, pikiran, itu kan dipikirnya setahun yang sebelumnya. Nah, giliran hari-harinya cuma menuai dosa. Ngeri banget guys, ya. Maka ya kalau sekarang banyak anak-anak ya, anak-anak zaman sekarang itu praktis wis Bu orang usah nganggo rame-rame ngobrol-ngobrol kene duwite piro. Ya, yang penting akad terus walimahan kecil-kecilan sekeluarga, tetangga dekat kan gitu. Hanya ya sekedar disaksikan oleh orang-orang yang sering ketemu. Yang paling penting kan itu supaya apa, tidak membuat fitnah. Udah Bu, kayaknya turahannya nganggo aku, nganggo tuku umat. Sekarang loh, ya punya hajat itu sampai bisa beli rumah loh. Karena ya uangnya harus dikeluarkan ratusan juta. Bahkan ada yang sampai M kampus. Nah, itu. Jadi sekarang mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan. Banyak anak-anak muda sekarang tidak mau jor-joran. Kalau dulu kan ya ngantek direwangi utang, isin karo tanggane nek ora api. Ya, enggak usah Bu, enggak usah. Ya. Apalagi tadi dia diselingi dengan hiburan yang dimurkai oleh Allah. Ya, jadi kalau dia dengan jago, terus hiburannya yang mana? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, ya, ini selamat apa enggak, ya kan? Nah, tiba-tiba lagi enak-enak, maksud, buruk, ya, gedungnya rubuh, piye, Pak? Ya, panggungnya rubuh,
ya, atau mungkin kena angin, aduh, naudzubillah min dzalik, kita jadi bagian di dalamnya. Ya, jangan sampai terjadi. Ya ini juga buat pelajaran buat mereka. Kan lho kok wae do muni iki ngopo. Nah, ini kan. Jadi kan bisa jadi pelajaran. Ya kalau kitanya malah di situ yang kayak ngakak-ngakak kan, yang punya rumah itu, yang punya gawe itu, alhamdulillah dosa kabeh. Loh. Iya. Ya, bukankah yang punya gawe itu juga adanya di depan. Jadi orang keluar tuh kelihatan. Udah, kita rame-rame keluar. Ya. Iya, ya supaya pelajaran. Kata Rasulullah ketika ada kemaksiatan itu menjauh, jangan malah justru ya di situ malah senang. Wah, dia penting nanti aku kemekelen. Giliran ya bojone disatrongi karo banjine kuwi dinus gila-gila. Ya, jadi jangan astagfirullahaladzim. Sekarang itu Bu yang namanya LGBT ya, yang wah sudah tidak malu di jalan itu, laki-laki sama laki-laki ciuman loh Bu. Kora ngeri, harus ngeri. Solo itu wes macam ini. Jangan kalau keluar malam minggu, malam Ahad, wes. Makanya kalau bisa anak-anak dijaga. Karena yang namanya penyakit ya LGBT itu menular, ya menular. Nanti yang lihat itu, oh ya, kayaknya enak, orang nggak ada yang curiga kalau itu ya berbuat keburukan, karena kan sejenis. Padahal itu keburukannya jauh lebih bejat daripada ya lawan jenis. Nah kemudian di sini dikatakan, adapun lagu yang dikenal pada zaman sekarang ini, yakni lagu-lagu yang diiringi dengan alat-alat musik, maka hukumnya haram. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan ada dari umatku ini sejumlah kaum yang menganggap halal zina, sutra, khamar, dan alat-alat kesia-siaan atau alat musik. Coba sekarang ini sudah ada apa enggak? Sudah. Alat musik itu dianggap biasa, dianggap hal yang halal, mubah, boleh saja. Padahal di sini haram. Ya. Nah kemudian, ya, khamr juga sama sekarang. Sing jenenge minum, ya, minuman keras itu dianggapnya tren, ya, gagah. Ya, aku bisa minum cium, ya, padahal haram. Sampai kepada zina loh Bu. Ya, hari ini ya anak-anak perempuan ya seringkali dia lulus SMP sudah hamil. Hari ini begitu ya, SMP loh ya, bahkan yang SD juga ada ya. Jadi lulus SD itu dia kemudian menikah. Bayangkan lulus SD menikah karena hamil. Ya, ketika melahirkan piye? Ketika anaknya keluar sopo sing ngopeni cah SD. Jadi itu sekarang sudah tidak lagi jadi hal yang tabu. Ya. Ngeri banget. Ya, ngeri banget. SMP rata-rata SMP itu sudah melakukan. Kalau tidak hati-hati kita menempatkan anak kita di lembaga pendidikan itu, akhirnya teman-temannya seperti itu. Ya, jadi jangan anggap suara pokoknya ada negeri orang bayar gratis. Hati-hati Bu. Hati-hati. Ya memang sih tidak semua, tapi sekarang itu begituan itu sudah dianggap biasa. Ya.
Ya pengaruh apa di antaranya ini? Iya. Handphone. Gepeng. Iya, saya kan gepeng kan. Nenek-nenek kakek-kakek. Loh, nenek-nenek berburu kakek-kakek. Oh, orang di sini. Zaman diisi gadis berburu jaka wae ora nengok. Iya kan? Ya jejaknya yang datang kan. Sekarang biasa. Nah, sekarang nenek-nenek loh. Nenek masih cantik. Gila. Ya orang nyebut tuh yo. Nenek-nenek. Hah? Viral kemarin otak pembunuhan suaminya. Ya Allah. Pernikahannya udah 45 tahun karena dia punya pil Nah, lebih mudah dengan menguasai harta. terus dibunuh bojone. Menyuruh orang lain. Tapi akhirnya kok Ya alhamdulillah tetangganya curiga hubungannya nggak wajar, warnanya nggak wajar. Terus konangan. Ya, Harapan cukup hartanya. Jadi malah lebih duit. Buset. Itu ya karena yang namanya keburukan itu pasti Bu ada masanya di mana terbuka ya nggak ada ya hari ini yang lagi viral kan Sukoharjo. oh iya, OTT. Siapa yang suka aja? Oh Sukoharjo sama OTT. oh ya jadi milih itu hati-hati ya bawa anak yaudah seorang ibu wis benpek depek dhewe ya PNDW dosane PNDW akibatnya sampai dulu usah ya nggak usah dikomentari lain dikomentari ya wis terlanjur udah biar aja jadikan pelajaran kenapa kalaupun kita mengomentari nanti malah kitanya ya yang rugi waktu ngomentari kan nganggo waktu ya rugi abang ada ngomong ya kalau tidak benar malah dosa kan wis polo ram sekarang kono tadi saya sebelum sini banyak dari jamaahnya itu Sukoharjo wah semangat banget komentarin aja Di HP komennya banyak tuh sampai goreng-goreng. Jari ini bar pengajian. Ya. Dia punya pengajian. Nah pengajiannya itu nanti pada akhirnya orang yang berbuat jahat itu kena batunya, ya kena batunya kan. Habis. Ya wis. Mudah-mudahan ini bentuk kasih sayang Allah ya. Dan dia bisa melihat hikmah di dalam ya peristiwa yang terjadi ya. Akhirnya bertobat kan maunya begitu ya karena Allah selalu membuka pintu taubat ya. Maka kita tidak usah komentar urusannya dia jangan nambahin dosa Ada yang jadi nasabah itu ya. Moga-moga ya jadi yakin Kita selamat memang pakai selamat. orang pitung ini Ya. ada yang ditanyakan Ibu? Gak ada. Lanjutkan di sini bab janais. Ya halamannya 292 sekarang. Bab 3 masuk bab 3 sekarang. Ya bab jenazah ya atau janais ya. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika berada di dekat seorang anggota keluarganya yang akan meninggal dunia? Nah ini kita belajar ya. Ketika kita berada dekat dengan orang yang dalam kondisi sakaratul maut, apa yang dilakukan? Rasulullah sampaikan pertama membimbingnya untuk mengucap kalimat tauhid atau syahadat ya. Jadi bukan kemudian nangis, bukan kemudian juga ya baca Quran banter-banter enggak.
Ya, Bacanya sih, ya. bacanya. Baca Yasin juga kalau misalnya ada keyakinan, karena memang ada hadis tapi hadisnya doib ya. Ya, untuk mempermudah sakaratul maut dengan bacakan Yasin. Kalaupun itu dibacakan lirik, tapi yang pokok adalah mentalkin, dan itu hadiah terbaik yang kita berikan kepada saudara kerabat kita yang meninggal. Ya, itu hadiah terbaiknya itu. Jadi bentuk wujud bakti anak kepada kedua orang tuanya adalah diantaranya saat orang tuanya dalam kondisi sakaratul maut, maka dia siap menjadi orang yang paling dekat dengan telinga kedua orang tuanya. Ya, dalam rangka apa? Mentalkin. Ya, jadi jangan malah justru anaknya malah sibuk rono rene karo ya mungkin karo berbes miliar karo bengok itu jangan. Kita siap di situ, jangan ditinggal. Karena ini yang paling penting, ya. Nah, kemudian dalilnya di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lakinu mautakum, la ilaha illallah. Ya, talkinlah atau bimbinglah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini talqin yang diajarkan. Bagaimana Bu Yeni kan la ilaha illallah kedawan. Terus ngarang dewek Allah. Itu jangan. Jangan. Iya. Ya jangan. Karena apa? Rasul itu mengajarkan la ilaha illallah. Ya udah, ya. Nah, tapi nanti nggak bisa ngomong. Siapa yang tahu? Ya siapa yang tahu? Karena orang dalam kondisi sakaratul maut itu akal sehatnya sudah hilang, Pak. Ya, yang ada adalah akal bawah sadar dia, dan kadang-kadang otak bawah sadar dia itu tidak bisa kita indra. Ya, bisa jadi dia diam, tapi sejatinya dia mengikuti, ya kan? Sampai kepada yang koma sekalipun jangan ditinggal. Ya, orang ngomong adiknya koma gerak jangan. Tetap ditemani dan tadi ditalkinkan. Ya, jadi jangan kemudian ya tidak ditalkinkan. Ini nanti gelo jenengan. Ya, apalagi kalau orang tua, anak, pasangan kita, itu kan kita pengennya husnul khotimah kan, ya. Jadi husnul khotimah itu diupayakan sebelum lepas roh, bukan kemudian setelah mati. Mudah-mudahan husnul khotimah telat jenengan. Iya. Jadi kalau itu kita dengannya sesudah meninggal, ya kita doanya mudah-mudahan Allah ampuni, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, bukan mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul khotimahnya itu nanti pada saat sakaratul maut, ya. Nah kemudian talqin ini dilakukan dengan harapan agar akhir ucapan si mayat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah ya bersabda, man kana akhiru kalamihi, barang siapa akhir ucapannya, kalamnya, perkataannya la ilaha illallah, dakhala jannah. Loh, luar biasa. Jadi kalau bisa ya mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, dengan perantaraan kita sebagai sebab dia bisa mengucapkan itu, ini hadiah terbesar yang kita berikan kepada si mayat tadi. Ya. Itu tanda bukti apa kasih sayang, ya bakti kita kepada ya kedua orang tua. Bukan kemudian tanda baktinya ya mangku nek diadusi.
Kadang-kadang kan begitu, ya, salah kaprah, ya, anaknya kokok, ora jadi kayak kono, iki ibuku mesake, tak pangku, ini salah. Giliran pada saat sakaratul maut bubar kabeh, ya, diceluk angel, iki lagi rapat, iki lagi kerja, kan kadang-kadang ada ketika anaknya tidak paham, orang tuanya sudah jadi jenazah. Mereka sholat jenazah wae wegah ora iso. Itu kan ya jangan sampai terjadi, Pak. Ya. Jadi bakti itu ketika kaitannya dengan apa yang Allah tuntunkan, bukan kemudian apa tradisinya. Ya. Ya kan ada yang masih ya mayat itu dimandikan di bangku. Ya, kira-kira ya. Nek mayat wedok sing mangku wong lanang pripun? Ya, kan kelihatan orangnya. Terus si ngadusi ya wong wedok, ya pastinya kan nempel-nempel itu tangan, ya. Terus kitanya ya gini-gini kan, ngopeni mayat. Nah itu ya laki-laki dan bukan mahram. Ya maka bakti itu yang cetok ilmunya, ya. Jadi bukan kemudian ngarang dewe, ya. Jadi mudah-mudahan ya sudah tidak ada ya, makin lama makin tidak ada. Tapi kemarin itu saya, aduh bu, ngotot nggak mau itu anaknya, wis aku sujud baktiku kalau ibuku, ya, baktimu lah jangan ibumu sakit kon ngadusi angel ora jamaah barang mati geger bakti opo bakti. Ya seringkali kan begitu, ya seringkali begitu. Menyesal itu terlambat loh. Adanya di belakang menyesal itu. Ya. Tapi ya tadi, ngomong nanti, ya dewi sing ngadusi ya tetap orang bakti. Ya tidak tercatat bakti di belakang. Karena apa? Dia sudah tidak ada, tidak merasakan orang tua kebaikan dari anaknya. Maka kalau dia dengan masih punya orang tua, sekarang baktinya bukan kosek tadi buku sentik-sentik. Ini salah. Biasa kalau kemat kan sentik-sentik. Sentik pasti. Kalau yang memandikan anaknya tapi ada laki-laki perempuan dia enggak. Ya nggak boleh, ya. Laki semua. Iya harus. Mayat laki-laki dengan laki-laki. Ya mayat perempuan dengan perempuan. Itu anaknya sendiri. Meskipun anaknya sendiri, Rasulullah kalau suaminya boleh ya, Rasulullah ketika Zainab kemudian Ruqayyah meninggal, dia tidak kemudian memandikan sendiri, dia minta kepada Ummu Atiyah untuk kemudian memandikan, mengkafani putri-putri beliau. Kalau itu memang tadi ini bagian dari bakti ya, bagian dari keutamaan, pastinya Rasulullah mandikan sendiri kan begitu. Tapi tidak dilakukan. Ya Rasulullah cuma ngatur dari balik tabir. Begini. Terus ketika Ummu Atiyah mengatakan sudah selesai Rasul, baru Rasul muncalke sarung beliau untuk dijadikan tutupnya. Oh ya, pakaikan ini ke tubuh Zainab, pakaikan ini ke tubuh Ruqayyah, katanya gitu ya. Jadi yang melakukan adalah perempuan ya. Jangan kemudian mergo anaknya maksa ya, anak lanang mendusi nggak boleh ya. Bolehnya paling kalau memang dia maksa pengen, kalau sudah selesai bu, ya nyiram saja dengan air kapur barus. Tapi mayat harus tetap ditutup, ya. Jadi nyiramnya di atas jari, ya di atas penutupnya. Nah kemudian ya ketika kita mentalkin itu ada adabnya, ya. Jadi tidak sembarang talkin. Pertama adabnya yang mentalkin itu kalau bisa orang yang paling disayang dan dekat dengan si mayat. Karena kan orang yang disayang, orang yang dekat dengan mayat, tentunya mayatnya ini juga merasa nyaman, ya. Kemudian dia mau mengulang apa yang dia talkinkan.
Beda kalau yang mentalkin ini ya orang yang digetingi. Apa kowe dadak nalkin aku. Nah, kan bisa jadi seperti itu. Ya, masih enek anyel ya, rasa anyel jangan. Jadi orang yang paling disayang ya. Kemudian yang kedua, dilakukan secukupnya. Jadi cara mentalkin itu tidak kemudian diteter terus. Jangan. Pak, Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenengan ora nalkin tahlilan. Ya. Jadi nggak begitu. Terus bagaimana? Ya, ucapkan satu. La ilaha illallah. Pelan-pelan, Bu, ya. Satu huruf demi satu huruf, ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh calon mayat. Ya, sebab Rasulullah sampaikan sejatinya sakaratul maut itu memiliki sakit yang luar biasa. Ya, tapi Bu, ya, tonggoku ki padahal ahli maksiat. Kok ngerti ahli maksiat? Ya aku ngerti no, tonggone kan. Ya, ini kok matinya Bu ayam banget, tenang banget. Ya, ya, itu tidak diperlihatkan kepada kita. Ya, jadi tidak jadi ya indikator atau tanda bahwa mereka yang meninggalnya mulus, ya, itu husnul khotimah. Wong kafir juga akeh sing mulus, ya Mas. Kaya turu lho. Padahal gaweane ya, mabuk bisa jadi tadi ya, dia tidak sholat ya sudah, tapi tadi sejatinya semua memiliki rasa sakit. Ya, jadi tidak harus kemudian ya yang husnul khotimah itu anteng. Bisa jadi juga ya pakai pola, ya pakai bergerak. Ini kita juga ketika melihat mungkin membersamai orang yang dalam kondisi sakaratul maut dan tidak tenang, jangan berpikir negatif. Ya, seringkali awake dhewe ya, terutama emak-emak karena emak-emak itu yang dikedepankan tuh rasa, Bu. Dan setiap kita mempunyai rasa sendiri-sendiri, meskipun ngaji banget, ya, tekan rumah bisa jadi, ya wis bubar, tak balik meneh ke rasanya sendiri. Ya. Nah ini kadang-kadang lihat kayak gitu ya. Ini jadi diembet ngopo, nah, diembet ngopo toh Mbak? Ya. Iya, nggak boleh, ya. Kita harus banyakin istighfar, karena kita juga tidak pernah tahu loh nanti, ya kan? Ya, makanya kalau takziah, apalagi ngopeni mayatnya, itu tepok. Tepake anak diri, ya. Sok ben aku piye ya Allah, ya Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Ya. Ini pelajaran buat yang hidup, Karena tadi yang sakaratul maut dengan ya bergerak macam-macam juga belum tentu ini buruk. Bisa jadi karena merasakan sakitnya yang luar biasa, dia kemudian jadi akhirnya pola, kan begitu ya. Dan tadi ya kalau sampai melihat nanti meripate balik ya, sampai hitam-hitamnya hilang, itu jangan juga punya perasaan negatif. Sudah dia sudah sampai ke batas amalnya. Kita yang masih hidup jangan mengotori hati kita dengan prasangka-prasangka yang tidak semestinya. Kita diperintahkan untuk takziah, kita diperintahkan untuk meruqyah jenazah, tapi dalam rangka mengambil pelajaran untuk kebaikan, ya. Bukan pelajaran kemudian diomong-omong ke orang, tidak boleh. Cerita tidak boleh, ya. Jadi ibu-ibu harus bisa nahan itu,
Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan ini nanti kembali kepada diri kita, ya. Maka ya dilakukan secukupnya, ya. Kapan tadi? Sekali ngomong itu kasih jeda, ya, sekali mentalkin tadi dengan lembut, dengan pelan-pelan, la ilaha illallah. Sudah, ya, nggak usah, ya, kalimat tauhid bukan syahadat, ya. Ya, kalau syahadat memang komplit, ya. Kalau bisa ya monggo, nggak apa-apa, ya. Tapi yang ditekankan itu kalimat tauhidnya, ya. Kenapa? Kalau dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, pastikan dia juga bersaksi bahwa tidak ada nabi kecuali Nabi Allah, kan begitu, ya. Ya. Nah ini kalau mayat ini diam lama, ya, beri jeda kurang lebih 5 atau 10 menit, ya. Nah kalau ini tadi mayatnya diam terus, berarti kita ulang lagi, ya. La ilaha illallah. Baru selesai sebentar, ya. Kalau mayat ini ngomong panas atau minum atau air, karena kondisi sakaratul maut itu yang dominan adalah panas, ya, atau kipas. Nah itu berarti sudah bukan kalam la ilaha illallah, ya. Nah nanti setelah, ya, keinginannya diberikan, ya, ditetesi, biasanya kan begitu, ya, atau dikipasi, baru kemudian diomong lagi, ditalkin lagi, la ilaha illallah, seperti itu. Makanya kalau bisa kanan kiri ini anak-anaknya dulu, ya, biarkan, ya, jangan orang lain, ya, karena kan orang lain biasanya keterikatannya tidak seperti anak dengan orang tua, ya, apalagi dengan anak yang disayang, ya. Jadi upayakan, ya, kita sebagai anak siap untuk menjadi orang yang mentalkin orang tua kita, ya. Nah kemudian yang ketiga adabnya, dengan cara yang lembut tadi, ya, lembut itu maksudnya ya nada, ya, bicaranya atau nada bisikannya pelan, kemudian juga ada jeda, ya, ini lembut. Nah kemudian yang keempat dengan kalimat yang komplit, kalimat tauhid komplit. Jadi jangan ambil sepenggal Allah, Allah, jangan, ya, karena Rasulullah sampaikan la ilaha illallah. Jangan katakan itu kepanjangan, karena kita tidak pernah tahu, ya, bagaimana respon dari calon mayat, yang kita tidak pernah tahu, ya. Maka ibu-ibu, ya, ini, ya, cara membimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat atau tauhid, ya, syahadatnya syahadat, ya, ya, tauhid, ya, bukan syahadat Rasul, ya. Itu, ya, itu wallahu a'lam, ya, karena tadi, ya, bisa jadi karena panas, bisa jadi juga menangis, tapi kita jangan kemudian ya Allah kok ya nangis, enggak, belum tentu, ya, belum tentu, ya, 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 jangan katakan, ya, jangan katakan jangan-jangan nggak ikhlas, ya, nah itu jangan, ya, udah kita tidak usah kemudian, ya, mengada-ada, udah, ya, ketika menangis mudah-mudahan ini tanda kebaikan, gitu saja, ya, ya, dan dilap air matanya, jangan kemudian, kalau kita kan menangis itu tandanya kan tidak ridho, ya kan, tapi belum tentu itu menangis dan belum tentu juga dia tidak ridho, kan, makanya kita tidak usah, ya, mengandai-andai, ya, ya, sudah, itu urusannya goib soalnya. Ya awake dhewe tekon ya ora dijawab. Ya, coba jenengan tekon, Pak, jenengan nangis ngopo, Pak? Ora dijawab. Ya, biasanya
Orang sakaratul maut itu nggak gagas orang lain, gagas dirinya, ya gagas dirinya. Ya ibu-ibu sampai di sini dulu. Ada, tapi kalau ada yang lama sekali mungkin dicari keluarganya yang jauh itu benar ada. Enggak ada. Koran lama terus bilang Mencari keluarganya yang jauh. Masih dulu. ya itu berapa kayak Enggak. karena tapi kok lama gitu. Enggak apa-apa. Iya. Iya. Enggak. Enggak ada hubungannya, ya. Itu ya memang kehendak Allah pada rupa saja. Ya jangan digabung-gabungke. Nek wong Jawa ki senenge ngono. Pas kayak gitu. Nanti kalau jadi kita yakin bisa jadi syirik. Nah, enggak usah. Ini qadarullah karena setiap apa yang kita rasakan terjadi kepada kita pasti atas izin Allah, qadarullah ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan. Ini rada asik ini nanti ya masalah jenazah ini ya. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan kita semua sehat. Allah berikan panjang umur dan berkah ya. Kita senantiasa berada dalam iman dan Islam. Ibu-ibu, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu kita tentang dinul Islam dan memberikan keberkahan serta kebaikan untuk kehidupan akhirat dan dunia kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.